Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sadiatus Syarah dengan NIM 125303053, kelas HTN 2C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Dr. Hajiana Sutiana, MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam mulai dari periode Arab pra-Islam hingga periode Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ada periode Arab pra-Islam. Ketika kita berbicara mengenai perkembangan peradaban Islam, semuanya dimulai dari masa Jazirah Arab. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam masa yang disebut dengan masa Jahiliyah, yang dimana masa ini masyarakat masih hidup dengan sistem kesukuan. Salah satunya seperti suku Jurhum dan lain sebagainya. Dan belum ada negara terpusat serta hukum di sana, masih berdasarkan hukum adat. Selanjutnya, pada masa Jahiliyah, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang pintar berdagang, pandai bersyair, terus juga memiliki rasa persaudaraan yang tinggi antar sesamanya. Tapi pada masa Jahiliyah, mereka itu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berperilaku penindasan, pencurian, penjudian, terus juga mereka sering minum minuman keras, sering melakukan peperangan. Bahkan mereka sering melakukan penindasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak kecil gitu, yang bahkan pada saat itu dianggap biasa. Bahkan nilai kemanusiaan pada saat itu nyaris tidak punya tempat. Jadi pada periode Arab pra-Islam ini, masyarakat yang kuat secara fisik namun rapuh secara moral. Selanjutnya ada periode kedatangan Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Islam yang menekankan keesaan kepada Tuhan, terus keadilan sosial, persamaan antar semuanya gitu. Jadi semuanya tuh setara pada masa Nabi Muhammad. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama. Piagam Madinah atau Constitution of Medina menjadi dasar konstitusional negara, mengatur hubungan antar berbagai kelompok, baik muslim maupun non-muslim. Dengan Nabi sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual. Nah, Piagam Madinah ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara serta prinsip syuro atau musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama. Dia mengatasi pemberontakan Perang Ridha, meneguhkan persatuan umat Islam, dan memulai ekspansi wilayah Islam. Nah, Abu Bakar juga menjaga stabilitas negara Islam dengan menegakkan khalifah sebagai pemimpin yang mengatur agama dan politik. Selanjutnya ada Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur seperti membentuk birokrasi negara atau dewan, mengatur pajak, dan membentuk pengadilan Islam. Wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat di bawah pimpinannya. Prinsip syuro diterapkan dengan melibatkan para sahabat dan pejabat dalam musyawarah sebelum keputusan itu diambil. Nah, Umar juga memperkenalkan konsep khalifah yang lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya ada pada masa Utsman bin Affan, yaitu dari masa 664 sampai 656 Masehi. Nah,
Utsman bin Affan memperkenalkan Mushaf Utsmani, yaitu menyatukan Al-Quran dalam satu naskah yang standar. Menyatukan Al-Quran dalam satu naskah, namun pada masa pemerintahannya juga disertai dengan ketegangan politik, terutama dengan menunjukkan keluarga dekatnya ke posisi yang lebih penting gitu. Nah, ini tuh menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus saudaranya menempati posisi itu gitu, yang menyebabkan adanya pembunuhan. Nah, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali adalah khalifah keempat yang menghadapi perpecahan besar umat Islam, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Meskipun berupaya menjaga keadilan dan stabilitas politik, Ali akhirnya dibunuh dan mengakhiri masa jabatan Khulafaur Rasyidin dan memulainya dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya ada pengaruh tata negara Islam. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode pembentukan sistem khalifah yang menggabungkan antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Terus juga ada prinsip syura dan keadilan menjadi dasar utama dalam pemerintahan. Nah, struktur negara Islam yang terbentuk pada masa ini meliputi birokrasi yang mengatur administrasi negara dan pengadilan Islam untuk menegakkan hukum syariah. Perkembangan ini menjadi dasar sistem bagi pemerintahan negara-negara Islam selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.